Sudah lama kami nggak datang. Siapa yang pernah lihat saya? Ya, ada yang baru-baru ya. Oke. Ya, hari ini kami datang karena Ibu Ani dan Bu Ine ada merayakan. Bu Idris merayakan, mengingat akan berpulangnya suami ya, anak ya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ya. Kemudian juga suaminya Bu Idris 4 tahun yang lalu ya. Jadi mereka bukannya bersedih tapi mau berbagi kasih ya dengan kita semua di sini ya. Jadi yang pertama dulu juga karena Billy ya. Nah, jadi itu ya karena kasih Tuhan ya. Nah, hari ini saya ingin ingatkan kita sendiri. Dunia ini sekarang kalau kalian ya boleh pakai HP, kalau kalian dengar ya dan lihat di TV, itu dunia sedang lagi susah ya. Dunia secara umum susah dan pemerintah kita juga bilang hati-hati. Pak Jokowi bilang tahun depan ini tahun yang akan sulit ya. Terus Pak Luhut Binsar Panjaitan bilang akan ada badai gelombang ekonomi. Nah, kemudian Pak Wakil Presiden Maruf Amin berkata akan ada awan gelap ekonomi. Ya, tapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Saya mau bicarakan bahwa tahun ini bagi orang Yahudi mulai bulan September itu adalah tahun baru. Tanggal 25, 26, 27 mereka itu permulaan tahun ya. Nah, tahunnya disebut tahun P, siapa tahu? P Gimel ya. P Gimel. P itu ya dia kalau mereka udah 5.783 tahun ya. Tahun 5783 ya. Jadi dan disebutnya tahun P Gimel ya. P itu adalah mulut ya, dan kemudian Gimel itu adalah unta ya. Jadi di tahun P Gimel ini walaupun dunia sedang kalut ya, tapi janji Tuhan di tahun P Gimel ini adalah Tuhan mau memberkati setiap kita. Amin. Dikatakan di tahun P Gimel ini sebelum masuk tahun baru itu Tuhan sudah berkunjung dari rumah ke rumah. Ya, istilahnya rajanya turun dari rumah ke rumah, tanyakan, masalah kamu apa? Apa yang kamu inginkan? Ya, nah Tuhan mau berikan itu. Ya. Walaupun dunia bilang, aduh nanti susah, ya, tapi Tuhan katakan itu. Dan P ini adalah artinya mulut. Mulut dipakai untuk apa? Bicara. Jadi kita harus pakai untuk bicara, untuk meminta, untuk mendeklarasikan apa yang kita mau, mendeklarasikan firman Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya mau diberkati, pakai mulut kita. P kita ini dipakai. Ya, kalian sehari baca berapa pasal, Pak? Berapa pasal Alkitab dibaca? Ada pembacaan ini nggak tiap hari? 2 pasal, iya. Berarti dalam 2 tahun kalian selesai
Kejadian sampai Wahyu, kalau itu berurut, ya. Nah, doa yang paling efektif adalah doa yang memakai firman. Nah, Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Jadi walaupun dunia bilang, aduh dunia akan susah, ya memang secara ini saya nggak tahu di panti asuhan sini. Kalau di panti asuhan di Medan, ya banyak itu yang sekarang sudah kurang yang datang. Di sini gimana? Masih tetap stabil ya, puji Tuhan. Karena dulu ada salah satu panti asuhan itu juga 100 lebih. Sekarang kayaknya sudah di bawah 100. Ya. Dulu setiap hari itu ada yang kasih makanan, kirim makanan, sehingga anak pantinya manja. Ya, istilahnya kalau nggak makanan dari luar, wah yang dapat berkat uang dia belanja di luar, nggak mau makan makanan yang dimasak di panti. Ya. Jadi ya sekarang ini susah. Udah boleh dibilang ya udah makan yang dimasak di panti. Ya. Nah, tapi Tuhan berjanji. Tuhan mau memberkati kita. Nah, di Kidung Agung 6 ayat 3 itu mengatakan kekasih. Ya. Nah, kalau kita mau diberkati, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus akrab dengan Tuhan. Yohanes 15 juga mengatakan, Yesus sendiri mengatakan kalau, ya saya bacakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi Tuhan Yesus juga sendiri bilang, ya kita harus tinggal di dalam dia. Kalau enggak, kita sebagai ranting itu, kalau kita di luar pohon, ya terpotong, kering dan dibakar. Nah, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita harus tenggelam di dalam dia, sehingga kita nggak perlu pusing. Ya, kalian memang nggak harus pusing, ya. Pak Raha yang pusing nanti memikirkan bagaimana nih makannya, bagaimana uang sekolahnya, bagaimana transportasinya, bagaimana yang lain-lainnya. Ya. Tapi saya percaya Pak Raha dan juga anak-anak, ya, dan pengasuh nggak pusing karena ada di dalam Tuhan. Pada waktu kita ada di dalam Tuhan, kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus bilang beban yang aku berikan itu ringan. Jadi di tahun 5783 ini, ya kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Kita harus gunakan kita, gunakan mulut kita untuk memperkatakan, Tuhan, saya akan jadi TNI yang jenderal, ya. Saya akan jadi polisi yang jenderal, ya. Saya akan jadi dokter yang hebat, ya. Tapi nggak boleh sombong, ya. Tetap harus rendah hati, karena Tuhan benci orang yang sombong. Nah, email ini adalah unta. Unta itu artinya kekuatan. Unta itu juga berarti perjalanan hidup kita. Unta itu dia dikasih makan minum di satu tempat, dan dia bisa berjalan berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Nah, itu kehebatan yang Tuhan berikan. Ya. Nah, Tuhan berikan kita kekuatan juga seperti unta. Ya. Kalau kita mau tinggal di dalam dia, ya. Mazmur 139 ayat 14 itu berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, coba saya ini.
39 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, adik-adik, Tuhan sendiri yang bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Tapi banyak kita anak-anak Tuhan ini tidak menyadari. Makanya firman mengingatkan, jiwaku benar-benar menyadari. Ya, kita harus menyadari bahwa kita ini dahsyat dan ajaib. Kita harus benar-benar sadar kita ini hebat, luar biasa. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Dia masuk dalam hidup kita. Betul adik-adik? Ya. Dia ada di dalam kita. Dia itu dahsyat dan ajaib. Orang mati aja dibangkitkan, orang yang lumpuh berjalan, yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar. Bahkan Dia katakan, kamu adik-adik dan saya itu juga bisa melakukan itu, bahkan yang lebih besar. Cuma masalahnya seperti Mazmur 139, kita sadar nggak bahwa kita dahsyat dan ajaib? Ya. Banyak yang mungkin berpikir, saya di panti, nggak mungkin lah saya jadi jenderal. Saya di panti, gak mungkin lah saya jadi dokter yang hebat. Saya di panti, gak mungkin saya bisa jadi guru. Adik-adik, semua kita memiliki Tuhan. Hanya kebetulan, ya, memang gak ada yang kebetulan sebenarnya. Hanya saat ini kalian ada di panti itu oleh kemurahan Tuhan. Kalian gak perlu merasa, aduh, saya di panti gak punya masa depan, gak ada. Ya. Karena kalian anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua ini anak. Ya. Saya ini anak. Kalian juga anak. Jadi kita abang beradik, walaupun saya udah pantas jadi opung dari sebagian orang. Ya. Anak saya cucu saya sudah kuliah. Ya. Jadi saya sudah pantas jadi opung kalian. Ada yang udah kuliah? Gak ada? Iya, berarti iya. Ya mungkin gak ini ya, di belakang ada ya. Oke. Jadi, tapi kita semua ini anak. Tuhan gak punya cucu. Yang Tuhan punya itu anak. Ya, jadi kalian harus bangga punya Tuhan yang adalah Bapa kalian. Dan kalian harus mulai perkatakan. Gunakan mulut untuk berkata-kata yang baik. Ya, kalau kalian baca firman 2 pasal sehari, upayakan seminggu itu ada 2 ayat yang dihafal. Ini yang ini. Minimal ada 2 yang dihafal, ya, atau minimal 1 lah. Kalau 1 berarti ada 54 ayat dalam setahun. Kalau kalian 5 tahun aja udah 250 ayat, bahwa kalian akan jadi anak-anak yang hebat. Tapi harus diperkatakan. Ya. Mazmur 60 ayat 14 mengatakan, bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Ya. Jadi itu yang Tuhan janjikan. Bahkan Tuhan Yesus tadi saya bilang, ya, Dia sendiri berkata,
kamu akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Ya, jadi mari kita sadar bahwa kita ini hebat, kita luar biasa, kita dahsyat dan ajaib. Tapi ingat, jangan sombong, ya. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Ya. Oke, ya, ini mantan pacar saya. Salam adik-adik. Masih ingat ibu nggak? Masih ya. Ya, kita kan tadi udah dengar. Ini sekarang tahun 5783. Salah satunya adalah gimel. Gimel itu adalah unta. Kita mau belajar dari unta. Ya. Kalau tahu binatang unta kan ya? Binatang unta ini bisa berjalan berjam-jam berhari-hari di padang pasir tanpa makan, tanpa minum. Bahkan saat dia makan, saat dia minum, dia tuh minumnya bisa berliter-liter sekali minum. Itu tersimpan di dalam mulutnya. Nah, kita mau belajar dari unta. Unta setiap pagi akan datang kepada majikannya, kepada bosnya, ya. Dia berlutut di hadapan majikannya. Supaya apa? Sebelum dia berjalan, semua beban, semua barang-barang apapun yang akan dibawa oleh majikannya ditaruh di dekat punuknya. Dan dia berjalan setiap hari kemanapun disuruh oleh majikannya. Ya, nah begitu pun kita dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan setiap pagi. Di sini yang doa pagi pasti rajin ya, rajin doa pagi ya. Sampai rajin. Wah semuanya rajin. Semuanya rajin. Ya semuanya rajin. Terus ya maksud gini, ya doanya cuma lagi Tuhan terima kasih untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, yang sekolah, untuk kecerdasan yang baru, untuk kepintaran yang baru, pada semua yang baru yang kita mau. Benar nggak? Karena kan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Nggak pagi aja, siang, sore, malam, Tuhan sepanjang hari berkat Tuhan selalu baru. Jadi kalau kita nggak minta, datang nggak berkat itu? Datang sih datang, tapi kita minta sama Tuhan seperti unta itu. Datang kepada majikannya, dia berlutut, bahkan majikannya lalu mulai menaruh barang-barang yang akan dibawa oleh unta itu. Dan kita pun datang kepada Tuhan. Tuhan berikan beban yang ada pada Tuhan, pada saya. Terus dia lagi, oh mana Tuhan, saya kan masih kecil, saya aja kecil begini, bagaimana cara beban tambah kecil dong saya. Pernah berpikir seperti itu? Kan saya masih kecil, saya nggak perlu berdoa Tuhan, yang berdoa aja kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, opung-opung. Saya nggak perlu Tuhan, enggak, semuanya harus mengucap syukur. Kan ingat nggak? Pernah dengar ceritanya si Samuel kecil, waktu dia di rumah gimana? Tuhan memakai anak kecil, dan Tuhan bisa berbicara kepada anak kecil. Kepada siapapun Tuhan bisa berbicara. Nah sementara itu di rumah Emmanuel itu dia punya anak dua. Siapa nama anaknya Emmanuel? Hofni dan Pinehas. Nah Hofni dan Pinehas ini, aduh dia bukan akalnya sampai panjang, banget. Apapun yang ada di rumah persembahan dia ambil. Apapun yang ada di lemari kita suka ambil, benar nggak? Apapun yang ada di meja makan kita suka ambil. Apapun yang ada di tas teman kita nyicip. Aduh bagus juga ya pulpennya. Aduh bagus juga ya pensilnya. Aduh bagus juga jepit rambutnya. Bener nggak? Pasti punya pikiran seperti itu. Nah kita belanja ke kedainya. Aduh preminya 1.300. Saya lihat ibu kedainya meninggalnya nih. Saya ambil 5 nggak lihat loh. Bener nggak? Saya pernah jadi anak-anak loh, dan saya pernah melakukan itu. Semuanya Tuhan tahu. Ya, semua Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, begitu pun dengan Hofni dan Pinehas, dia mengambil persembahan. Dia mengambil organ bakaran, baik organ bakaran pagi, yang sore, yang malam. Bahkan yang diambil yang terbaik, yang seharusnya untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi
Tapi ada seorang ibu Hana memberikan anaknya kepada di rumah Imam Eli. Jadi masih kecil loh sampai waktu dikasih ke situ. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel, apa yang akan terjadi di rumah Imam Eli, apa yang terjadi akan di bangsa ini. Adik-adik mau nggak Tuhan bicara sama kalian? Mau dong? Mau ya pasti ya. Jadi gini, biasanya kita kodok kita terus yang ngomong sama Tuhan. Bener nggak? Kita ngomong tuh gini panjang. Udah kita laporan, amin ya Tuhan. Kita duduk lama nih. Kita nggak membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nih kayak ibu nih ngomong terus, ada yang bosan nggak? Bosan lah? Udah pura-pura nih. Serius, tiba MP3 gitu. Jadi gini, biarkan Tuhan berbicara kepada kita seperti Tuhan berbicara kepada Imam Eli. Yang penting kita mempunyai telinga untuk mendengar. Ya, waktu Tuhan memanggil Samuel, dia datang ke kamar Imam Eli. Papa, ada apa memanggil aku? Oh tidak, dia balik lagi. Dipanggil lagi, kita lagi ke rumah Imam Eli. Imam Eli kamu manggil dia. Imam Eli bilang, nanti kalau Tuhan memanggil kamu, bilang, dia Bapak. Dan Tuhan mau berbicara kepada Samuel. Oh ya, Tuhan bicara ya. Terus dia bilang dia Bapak. Dia menyahut. Jadi adik-adik, kalau kita dipanggil, kita harusnya nyahut. Terus kalau banyak budek ya, ngerti apa sih budek? Peka ya, dipanggil sekali dua kali, Esther, budek kamu ya baru. Oh iya Bu. Tapi itu berapa menit jadi benar itu penyakit semuanya. Saya juga begitu. Saya pernah jadi anak-anak tuh, berpanggil namanya Mas Rika, pakai mama teriak, dia mana? Ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain, saya lagi gini. Itu alasan. Tapi selama enggak sekali dia dengar, tanggal 2 kali, tanggal 3 kali dia dengar. Hati mendengar Tuhan berbicara kepada Samuel. Kita bicara memakai mulut. Nah, jadi kan udah hati-hati gunakan mulutmu, ya itu. Nah seperti itu. Jadi ini kan tahun mulut. Jadi kita memperkatakan apa yang mau kita katakan kepada Tuhan. Mau katakan supaya bangsa ini tidak mengalami krisis, tidak mengalami apalagi COVID tidak berlalu. Pokoknya semuanya seperti yang bagus-bagus sama Tuhan. Ya, yang nggak bagus nggak bilang Tuhan teman saya loh, dia suka mengintip pilih makan saya. Dia ambil makanan saya, benar nggak? Bilang aja sama Tuhan seperti itu. Nah kita mau baca sekali, seperti ini. Saat dia pagi hari dia datang kepada Tuhan, kepada tuannya, dan dia berlutut untuk diisi semua barang-barang yang harus dia bawa. Nah saat malam hari dia kembali berlutut di hadapan tuannya, menyatakan, oh inilah sisa barang-barang yang tadi saya bawa, inilah yang tidak tersisa yang tadi saya bawa. Nah kita pun mau seperti itu. Kita datang kepada Tuhan saat pagi hari. Kita berlutut di hadapan Tuhan, bilang Tuhan taruh bebanmu untuk saya. Untuk panti ini Tuhan, kita berdoa untuk kebutuhan panti, untuk kebutuhan teman kita, untuk sekolah kita, untuk semua yang kita perlukan. Benar nggak? Selama hari kita bilang Tuhan terima kasih. Tuhan sudah begitu baik mempercayai saya, itu kebanggaannya, mempercayai saya berdoa untuk bangsa saya. Kamu sebenarnya saya? Ya. Oh berani. Yesus dia datang kepada Tuhan pagi ini. Gitu ya bilangnya ya. Taruhkan beban Tuhan untuk dia, apa yang terus dia lakukan. Nanti Tuhan tahu. Udah malam hari, udah mau tidur, udah habis makan, kita kan sudah didik segala macam, kita mau tidur. Tuhan Yesus, terima kasih. Beban Tuhan sudah saya perkatakan. Seperti unta itu bilang, dia mandat majikannya. Ini beban yang tadi pagi majikan isi, sekarang sudah habis. Kita mau belajar seperti unta.
yang setia sampai Maranatha Yesus datang. Kali yang kedua kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk anak-anak hebat, untuk anak-anak yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Boleh bersama-sama dengan kami Tuhan di hari yang luar biasa ini. Kami percaya mereka adalah hebat karena mereka mempunyai Tuhan yang hebat. Mereka adalah luar biasa karena mempunyai Tuhan yang luar biasa. Memang firman Tuhan mengatakan jelas di Mazmur 139 ayat 14. Kejadian setiap anak-anak di tempat ini dahsyat dan ajaib. Dan sungguh Tuhan mereka menyadari bahwa mereka adalah dahsyat dan ajaib. Seperti Samuel kecil saat dia berada di rumah Imam Eli. Sungguh dia menyadari siapa dia Tuhan. Ada beban dan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada Samuel. Begitupun kepada setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Walaupun mereka masih kecil dan tidak menjadi remaja dan remaja, mereka menyadari Tuhan ada sesuatu yang Tuhan berikan dan percayakan untuk mereka kerjakan, untuk mereka lakukan sampai selesai. Dengan kesensitivan kepekaan pada setiap anak-anak untuk bisa mendengarkan Tuhan seperti Samuel dan menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada teman-teman sekolah mereka, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan ada pertobatan Tuhan, agar ada satu pemulihan Tuhan saat mereka mempercakapkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan anak-anak yang hebat di tempat ini. Terima kasih Tuhan anak-anak yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Biar pemurnian yang daripada Bapa turun pada setiap anak-anak. Dan berikan mereka kecerdasan, kepintaran, kerajinan 10 kali lebih pintar dari anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Seperti sahabat Mesak dan Abednego Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur boleh berjumpa dengan adik-adik yang luar biasa di tempat ini. Adik-adik yang menjadi generasi penerus, generasi penuntas bagi bangsa kami Indonesia. Dan kami serahkan setiap anak-anak ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Tuhan yang akan cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Satu hal, inilah generasi Joinia Tuhan, yang akan mengubahkan bangsa ini, yang akan membawa orang-orang di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan. Kau memberkati Tuhan mereka di tempat ini, bahkan yayasan panti asuhan di tempat ini juga adalah semua yang terlibat Tuhan. Berikan apa mereka butuhkan, apa mereka perlukan, dan Kau mencukupi semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih. Selalu kebaikan anugerah kelimpahan yang daripada Tuhan. Semua kita yang percaya yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di sore hari ini Tuhan, kami kembali berdoa buat Ibu Ani Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan, anak Ibu Ani genap 1 tahun Tuhan telah kembali kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Ibu Ani dan keluarga semakin dikuatkan Tuhan. Mereka dapat lebih tabah lagi dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Ingrid Tuhan, di mana pada saat ini juga Tuhan suami dari Ibu Ingrid Tuhan telah genap 4 tahun kembali kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Ibu Ingrid dan keluarga semakin hari semakin tabah, semakin hari semakin selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan kehidupan Ibu
sangat ke dalam tangan-Mu. Biarlah semakin hari pelayanan yang ada semakin maju dan jiwa-jiwa dapat dimenangkan melalui Bapak Pendeta Samuel ya Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh rombongan dari Bapak Pendeta Samuel Tuhan. Biarlah semua rombongan yang ada dapat selalu bersuka cita, dapat selalu berada di dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan kami di lain hari kami dapat lagi berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan dan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus yang baik, agar mereka dapat membagikan kebenaran firman-Mu kepada kami anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini dapat menjadi anak yang takut akan Engkau, anak yang mengerti firman-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Inilah doa kami pada sore hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menjawab setiap doa-doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, di dalam berbagi kasih ini Tuhan, biar iman kami juga semakin boleh tumbuh Bapa dalam surga. Tuhan, makanan yang sudah disiapkan ini Tuhan, Engkau berkati, juga minuman juga ada, berkati semuanya, agar supaya apa yang masuk di dalam tubuh kami menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami untuk beraktivitas. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sambut berkat-Mu. Amin. Ya, duduk adik-adik, nanti ya akan ada yang bawa sepatu ke belakang. Nanti yang di belakang mungkin ya cowok-cowok berapa orang? 3 orang naik ke kursi kali ya, kursi yang ada belakangnya. Tunggu dulu. Jangan dibagi dulu, nanti nggak betul. Ya, dia foto dulu. Ini Pak, iya.